bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Sejumlah masyarakat pemilik lahan empang dari Desa Porara, Kecamatan Morosi, datang ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara guna mengadukan PT OSS terkait permasalahan pemasangan kabel sutet yang melalui lahan empang mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari mereka sebagai para pemilik lahan. Rabu 2 Desember 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Aduan warga pemilik lahan empang ini diterima oleh Sudirman, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari fraksi PKS. Dan dalam pertemuan ini, warga pemilik lahan ini menyampaikan aspirasi dan duduk persoalan sutet di Desa Porara tersebut sambil menyerahkan beberapa dokumen kepada anggota Komisi 3 tersebut. Dan setelah mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini berjanji akan menjadwalkan agenda rapat dengar pendapat dan akan mengundang instansi terkait termasuk pihak manajemen PT OSS tersebut. Langkah ini mereka ambil karena pasca pertemuan para pemilik lahan dan manajemen PT OSS di tanggal 10 November 2020. Sampai saat ini belum ada kabar dan itikat baik dari PT OSS untuk bertemu kembali dengan warga guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sudirman, anggota Komisi 3 Provinsi Sultra, usai menerima aspirasi warga tersebut mengatakan, setelah mendengar aspirasi warga Desa Porara, Kecamatan Morosi terkait persoalan sutet, maka Komisi 3 DPRD Provinsi Sultra melalui Komisi 3 akan menjadwalkan rapat dengar pendapat di bulan Desember ini dengan mengundang instansi terkait dan pihak manajemen PT OSS guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sengketa suket yang dilewati oleh PT OSS kepada lahan masyarakat yang ada di Desa Porara, Kecamatan Morosi, bahwa mereka saat ini ternyata tidak dilibatkan, tidak ada komunikasi sebelumnya pada saat pemasangan sutet tersebut. Tiba-tiba dari pihak perusahaan hanya menilai dari materi kepada masyarakat setempat bahwa mereka langsung mau ganti rugi. Padahal mekanisme yang benar tidak dilakukan seperti itu. Harusnya ada komunikasi dulu, harusnya komunikasi dengan pihak warga, pihak masyarakat setempat bahwa akan dibangun sutet yang akan melintasi lahan warga. Untuk itu kami dari pihak wakil rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat, insya Allah di bulan ini juga kita akan manggil pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas SDM, kita panggil Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah amdalnya, kita akan panggil pemerintah desa, kita akan juga panggil pemerintah kabupaten, camat, untuk duduk bersama di sini bersama masyarakat dan juga pihak perusahaan untuk mencarikan solusi. Kalau memang ada ketimpangan, ada permasalahan, kalau tidak menutup kemungkinan sutet itu kita suruh bongkar, seperti itu. Sementara itu, perwakilan pemilik lahan empang Yusuf Buhaira menyatakan bahwa aduan ke DPRD Provinsi Sultra ini untuk meminta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan PT OSS guna mencari titik temu dan solusi atas persoalan sutet tersebut. Kami datang ke sini agar difasilitasi supaya memiliki titik temu dan hasil pertemuan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti dari pertemuan kemarin di Klaro itu PT OSS ternyata melanggar hasil pertemuan itu sendiri, di mana kesepakatan kami sebelumnya bahwa untuk pemasangan penarikan itu dihentikan dulu, dan ternyata hari berikutnya mereka melanjutkan pemasangan. Bahkan tanggal 22 kemarin itu selang 10 hari kami ke sana dan mendapatkan langsung karyawan PT OSS melakukan penarikan, dan kami langsung menurunkan secara paksa karena tidak sesuai dengan kesepakatan dengan perwakilan PT OSS pada saat pertemuan di Klaro tanggal 10. Ia juga menambahkan bahwa duduk persoalan ini adanya kegiatan menarik dan memasang kabel sutet di atas lahan mereka secara sepihak tanpa memberitahukan dan bernegosiasi kepada mereka selaku pemilik lahan, dan menurutnya langkah PT OSS tersebut tidak prosedural sesuai aturan yang berlaku. Datang ke kami setelah pemasangan, kami protes dan mereka hanya menyodorkan ganti rugi sesuai peraturan tanpa ada penyampaian, tanpa ada permintaan maaf sebelumnya atas proses pemasangan yang mereka lakukan secara sepihak, secara sengaja tanpa melibatkan kami, sementara kami berada di situ, tidak memberitahukan dan menginformasikan kami bahwa akan dilakukan penarikan kabel sutet itu. Artinya dituntut bukan sekedar ganti rugi saja, ada hal-hal lain juga ya. Kami berharap agar PT OSS ini tahu diri dan mengetahui ada hak kami yang diinjak-injak di situ, hak
asasi kami, hak hidup kami yang dirampas tanpa ada negosiasi atau ada penyampaian terlebih dahulu. Mengenai ganti rugi itu akan kami bicarakan setelah mengenai prosedur yang mereka jalankan, ada titik terangnya apakah sudah sesuai peraturan atau tidak. Sementara itu, tim Sultraline mencoba menghubungi pihak manajemen PT OSS untuk meminta tanggapan. Tapi sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atas persoalan sutet di Desa Porara tersebut. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.